Oke, kita lanjut lagi tadi. Kristosentrisnya kan puncaknya adalah melihat Sang Logos. Nah, waktu kamu baca kitab suci dan ya katakanlah mengeksegesinya ya, misalnya Kain dan Habel itu, kamu nggak hanya melihat secara alegoris, tapi lebih dalam lagi secara tipologis dan puncaknya secara kristosentris. Kristus itu akhirnya jadi penggenapan sempurna dari persembahan Habel. Itu ya. Dialah anak domba Allah yang persembahannya mutlak berkenan kepada Bapa. Nah, di dalam aporia yang kita bahas tadi kan ada tanda perlindungan dari Kain kan, untuk Kain ya. Inilah belas kasihan Kristus. Nah, itu dalam salib, satu tanda rahmat yang tak terduga yang diberikan kepada umat manusia yang berdosa. Siapa yang sangka salib itu akhirnya jadi tanda keselamatan? Ya kan? Bangsa Romawi zaman itu salib itu tanda kutuk. Ya, sekarang contohnya apa yang menjadi tanda kutuk? Tanda apa ya? Simbol apa ya? Yang kalau kita lihat ini bahaya nih. Mungkin tahun 60-an, 70-an tuh simbol PKI ya. Paru dan arit itu ya. Oh, itu orang pada takut kalau pakai itu. Kutuk itu, bisa ditangkap dan dibunuh. Zaman Romawi, abad pertama itu, salib itu tanda apa? Kutuk. Tapi siapa yang sangka? Itu jadi apa? Tanda rahmat Allah. Sama seperti Kain. Kok Allah malah melindungi? Nah, tujuannya ini adalah karena tanda itu adalah prafigurasi dari salib. Tanda rahmat yang tak terduga yang diberikan kepada umat manusia yang berdosa. Salib ini membatasi konsekuensi dosa dan mencegah spiral kekerasan yang tak berujung. Tadi kalau kita bahas, ya Allah itu menunjukkan keadilan, pada akhirnya melayani belas kasihannya yang menebus. Sehingga tidak bertambah banyak spiral dosa itu. Oke, nah ini udah paham gak ini tentang makna teorianya dari Kain dan Habel ini? Nanti kita lihat contoh lain ya, biar kamu makin paham. Nah sekarang dari makna spiritual itu kita ambillah makna praktisnya. Apa makna praktisnya? Ini adalah panggilan setiap orang untuk melakukan praksis yang introspeksi yang jujur. Nah ini di sini. Kita harus bertanya pada diri sendiri, ketika saya beribadah, memberi, melayani, apakah saya melakukannya dari hati yang murni seperti Habel, atau dari hati yang penuh persaingan dan iri hati seperti Kain? Nah, ini adalah panggilan untuk secara aktif memerangi dan memurnikan diri dari dosa iri hati. Ya, yang diperlihatkan sebagai akar dari segala macam perpecahan dan pembunuhan karakter dalam komunitas. Nah, ini makna praktisnya. Jadi memeriksa hati kita, apakah kita seperti Kain atau seperti Habel. Ya, kalau Wiki dia bilang dia udah seperti Kain. Hati. Jadi kalau dia iri hati, oh Kain ini. Ya, anak keturunan Kain. Ya kan? Kalau orang Nias keturunan Kain kan. Oke. Nah, panggilan untuk secara aktif memerangi dan memurnikan diri dari dosa iri hati. Itu praksis. Oke? Tapi untuk apa kita melakukan praksis itu? Iri hati. Saya rasa semua agama mengajarnya nggak tentang jangan iri hati. Iya. Tapi apa bedanya dengan Alkitab?
Kita jangan mengiri hati. Iyalah, nggak ada pendeta ataupun tokoh agama yang akan mengajarkan umatnya iri hati. Nah, kita ngerti sekarang kalau kita tidak iri hati itu di dalam konteks apa? Praksisnya mungkin sama ya. Kalau kamu nggak melakukan eksegesis, praksisnya bisa aja ketemu sama, benar nggak? Ya jangan iri hati kalau baca tentang Habel dan Kain ya itu kan yang kelihatan ya. Jangan iri hati. Sama, kamu nggak perlu baca Kain dan Habel pun ya orang akan mengajarkan yang sama, jangan iri hati. Tapi ketika kita sudah melakukan teori ya dan sampai pada kesimpulan, oh jangan iri hati, memurnikan diri dari dosa iri hati, apa rasanya yang kamu dapat beda? Kamu jangan iri hati lagi, ini sudah dalam hal apa? Berarti memperhatikan saya harus menyelaraskan disposisi batin saya harus sesuai dengan kehendak Allah. Supaya saya mencapai teosis. Kan gitu. Beda. Satu moral, tapi kita moral ya mengarah kepada anagogis. Nah, makanya harus mengarah ke sini. Kamu jangan hanya mentok di moral. Tapi angkatlah. Tidak iri hati itu akhirnya mengangkat apa? Nus kita menuju kepada Allah. Nus kita dibayangi kegelapan yaitu iri hati. Nah, itu dibersihkan supaya kita tuh mencapai Allah. Ya, mengangkat nus dari konflik iri hati itu, konflik antar dua saudara itu ya, menuju kepada Allah. Nah, itu anagogisnya. Oke? Nah, selesai ya. 4 lapisan ini historia, teoria, praktis atau moral, dan anagogis. Oke, misalnya coba kita lanjut ya. Satu contoh tuh sampai poin 8, langkah ke-8. Nah, langkah ke-8 ini adalah apa? Kontemplasi alam dan kitab suci oleh nafsir. 9, integrasi praktik asketisnya, praksisnya dengan teoria oleh penafsir, dan tujuan transformasi penafsir menuju teosis. Nah, ini poin 10, langkah 10. Oke? Nah, kita tetap pakai contoh Kain dan Habel. Tapi gimana nih ngerjakan poin 8, 9, dan 10? Karena ini kamu harus kerjakan minggu depannya. Poin 8, 9, 10. Ya, lihat contohnya. Tapi kita bahas dulu teorinya. Lalu nanti di sini saya udah kasih contoh kejadian 4. Nah, ini kontemplasi alamnya bagaimana, praktik askesisnya gimana, teosisnya gimana. Tadi sebetulnya sama, ambil dari langkah ke-7. Misalnya di langkah 7 kan sudah diajari tentang moralnya kan. Nah, kamu ambil anagogisnya kan. Begitu. Oke? Coba kita baca teorinya dulu. Nah, kalau di satu sama ini contohnya kan setelah langkah anagogis, kamu masuk ke apa? Kontemplasi alamnya dulu nih, prinsipnya dulu. Baru nanti ke 9 dan 10-nya. Oke, sekarang apa yang dimaksud dengan kontemplasi alam dan kitab suci oleh penafsir? Oke, coba baca Bapak Imelda. Berdasarkan mantra pembedasan usaha penafsiran, setelah seorang penafsir melalui proses penafsiran lapis atau historia, teoria, analogi, hasilnya bukanlah sekedar pemahaman intelektual. Hasil tersebut harus diintegrasikan secara transformatif ke dalam seluruh esensi penafsir. Itu dia. Walaupun kamu sudah dapat nih historianya apa, teorianya apa, anagoge dan praksisnya apa kan? Tapi itu bukan sekedar pemahaman intelektual,
tapi harus diintegrasikan ke dalam seluruh eksistensi kita. Masuk nih. Jadi sejalan gitu. Kalau kitab sucinya membawa kita kepada teosis, imannya juga nyampe. Kalau Google Map-nya sudah tahu rutenya ke mana, Batu Raden, Google Map-nya nyampe sih, dia bisa tunjukin. Tapi kamunya nyampe nggak? Kalau kamu nggak bergerak kan, kalau kamu nggak ikuti rutenya kan. Nah, kitab suci itu seperti apa? Google Map-nya kan, yang memori petanya, rutenya. Tapi Google Map itu nggak ada gunanya kalau nggak ada yang pakai, benar nggak? Nah, siapa yang pakai? Benar, masih kita ini. Alkitab ini nggak ada gunanya ini. Kalau nggak ada penafsirnya, kita yang pakai. Nah, dia udah kasih nih jalan menuju teosis. Kita tinggal pakai. Nah, itulah makanya harus diintegrasikan secara transformasi ke dalam seluruh eksistensi pembaca atau penafsir. Nah, 3 poin berikut menjelaskan dinamika dari hasil, proses, dan tujuan akhir dari penafsiran tersebut. Ya, yang pertama, kontemplasi alam dan kitab suci oleh penafsir. Ya. Pertanyaan. Coba? Oh ya. Ternyata mas saya biasa jadi, ternyata memang ada. Saya udah lihat di leksikon. Tentang apa? Di leksikon, bukan. Ternyata memang di Alkitab ini yang nggak langsung menjelaskan. Tapi saya setuju dengan penjelasan Bapak tadi. Kalau misalnya Tuhan itu nggak melihat persembahan, tapi Tuhan itu melihat si pembeli. Yang memang begitu memang dijelaskan di dalam Alkitab. Terus kalau soal kenapa datanya dari mana? Ternyata memang yang ada di dalam Alkitab. Itu kita bisa lihat di ayat 3. Setelah buat selama-lamanya, maka kain mempersembahkan sebagian. Terus di ayat 4, ada juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Nah, di sini saya membandingkan. Tadi ya, sebelum saya melihat itu, saya ini agak itu ya. Saya kayak melihat persembahan kain itu cuma mempersembahkan saya. Bukan hasil utama dari hal tadinya. Sedangkan hakim itu mempersembahkan yang 10. Nah, di kampung kami itu juga Pak, kalau di gereja itu kan sering diadakan lelang. Jadi yang diharapkan di gereja itu yang 10. Nah, mungkin ini yang diterapkan di sini menurut saya. Terus tadi saya sudah lihat arti dari sebagian. Yang di ayat 3 itu artinya itu tak karuan. Tak karuan. Jadi saya kayak sebagai penafsir, saya menafsirkan itu Tuhan ternyata nggak menerima persembahan kain itu karena ternyata kain itu nggak mana bisa dibilang dia nggak ikhlas, dia memberikan persembahan yang tidak karuan di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan tolak. Sedangkan pada itu mempersembahkan yang terbaik. Nah, jadi Tuhan itu memang melihat pemberi. Nah, kita harus memakai prinsip masing. Kalau saya sendiri melihat itu mungkin contoh ya Pak, kalau ngaruh atau saya kalau persembahan hadir itu kan anak ibu domba. Jadi saya melihat itu dari perspektif vaksin itu untuk melambangkan Kristus yang anak tunggal Allah yang Allah persembahkan untuk menebus dosa-dosa kita. Yang saya Ya, bukan berarti memang teksnya itu jadi nggak penting ya. Tetap aja makanya harus ada namanya analisis filologi misalnya. Jadi dengan melakukan analisis filologi ini juga menolong kita untuk melihat secara benar dari ayat-ayat ini. Itu perlu. Ya, seperti tadi si
Tapi ceritakan misalnya antara sulung, sebagian. Nah, itu penting untuk dianalisis. Ya. Kenapa itu sulung? Sulung arti katanya apa? Nah, ini nanti akan mempengaruhi kita dalam melakukan logos, menemukan logos dan logoinya. Tapi tetap saja namanya teks itu kan terbatas ya. Sulung misalnya yang menunjukkan persembahan yang terbaik misalnya. Tapi apa makna terbaik di balik teks ya? Itu ya ada spiritualnya. Oh, itu menunjukkan nus yang hidupnya yang eh, ya kalau kita lihat misalnya Kain itu mempersembahkan sebagian ya, sedangkan Habel itu mempersembahkan yang sulung ya. Gimana pun teks ada keterbatasannya. Tapi kamu perlu cek secara filologi sulung sebagian itu kan kenapa? Dari situ kamu akan menemukan oh sulung itu yang terbaik, sebagian itu eh, ya kecenderungan hatinya yang tidak total kepada Tuhan. Ya, nah itu kan bisa ambil sehingga kamu dapat makna logosnya. Makanya memang harus melakukan yang namanya terjemahan literal dulu dan lihat leksikonnya, filologinya, ya. Nah itu juga jangan dilupakan. Oke, saya kira itu ya untuk jawabnya. Tetap teks itu penting, cuma tetap terbatas. Kita harus memakai teks itu tuh justru melihat lebih dalam lagi, ya. Tuh. Nah, misalnya apa ya? Nanti ada contohnya lah ya. Cuma kan untuk ini saya nggak buat ini. Contoh-contoh lain yang ada itu teks filologinya. Nah, itu lihat leksikon, artinya kenapa kok sulung sebagian itu ada makna apa? Nggak semua kata ya, semua kata-kata penting aja. Ya, gitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Kontemplasi alam dan kitab suci oleh penafsir ini langkah ke-8. Langkah ke-8 itu tadi saya udah jelasin. Bagi Maximus, alam menulis 2 kitab, yaitu kitab alam, kosmos, dan kitab suci. Ya. Keduanya berasal dari penulis yang sama, Sang Logos. Penulisnya sama ini. Oke? Dan diresapi oleh prinsip-prinsip ilahi yang sama, logoi. Sehingga keduanya saling mencerminkan dan menerangi satu sama lain. Jadi kosmos menerangi kitab suci menerangi kosmos. Karena berasal dari penulis yang sama dan punya logo yang sama. Nah, setelah kita berhasil nih mengungkap logo spiritual dari sebuah teks kitab suci melalui proses penafsiran berlapis tadi ya, poin 7 tadi kan. Nah, kita nggak berhenti di situ. Ya, nih perhatikan siapa nih, Risman. Oke, dia kemudian menuangkan atau menerapkan pemahaman spiritual tersebut ke dalam kontemplasi alamiah, kontemplasi alam, psike teoria. Dia mulai melihat logos yang sama yang ia temukan dalam kitab suci, oh ternyata juga ada di dalam alam semesta. Jadi logos yang kamu temukan di dalam Kain dan Habel tadi, di dalam teks, kamu lihat di alam, sama ternyata. Ya, misalnya kisah apa lagi yang kalian buat? Nah, itu ternyata di alam semesta juga sama. Iri hati menyebabkan apa? Perpecahan, pembunuhan. Nah, ini yang kamu lihat di poin 8 itu. Ngerti nggak? Ya. Misalnya, jika ia mengkontemplasi logos tentang kematian dan kebangkitan dalam kitab suci, nah ia akan melihat cerminannya dalam siklus benih yang mati di tanah untuk tumbuh atau dalam siklus musim. Kayak benih mati di dalam tanah, nanti katanya tumbuh. Itu kan di alam kan.
Dalam kitab suci apa? Yaitu misalnya kematian dan kebangkitan Kristus. Paham ya? Oke. Jika ia merenungkan logos tentang providensi ilahi, ya, pemeliharaan ilahi, maka ia akan melihat dalam cara ekosistem yang kompleks saling menopang. Proses ini menciptakan satu simfoni pemahaman yang harmonis, di mana kebenaran ditemukan di satu kitab, diperkuat dan diperdalam oleh apa yang terlihat di kitab lainnya. Oke? Membawa penafsir pada kekaguman yang lebih besar akan kebijaksanaan Sang Logos yang tunggal di balik semua realitas. Nah, itu maksudnya. Contoh misalnya tadi ya, Kain membunuh Habel tadi. Apa makna kontemplasi alamnya dan kitab sucinya? Nah, ini ya. Coba baca. Etik. Setelah Kamu mengambil primordial tentang dosa dan rahmat dari Kain dan Habel. Penafsir kini melihat kitab alam dengan pemahaman yang tragis, namun penuh harapan. Yang mengkontemplasikan hukum fundamental dalam kosmos yang tercermin dalam kisah ini. Harmoni menghasilkan kehidupan, sementara disrupsi dan kekerasan membawa kerusakan dan ketandusan. Ketika ia melihat sebuah ekosistem yang dirusak oleh spesies invasif, atau tanah yang menjadi gersang karena eksploitasi, dia tidak lagi melihatnya sebagai fenomena ekologis semata. Dia melihatnya sebagai cerminan dari tindakan Kain. Bagaimana satu elemen yang bertindak egois dan tidak sesuai dengan logosnya dapat membuat seluruh sistem atau tanah menjadi tertutup dan tidak lagi menghasilkan buah secara penuh. Sebaliknya, ketika ia melihat siklus alam yang memulihkan dirinya sendiri, yang melihat cerminan dari logos rahmat ilahi yang tak terduga, seperti tanda yang diberikan kepada Kain yang membatasi kerusakan dan selalu memberi kesempatan bagi kehidupan untuk berlanjut. Nah, itu dia. Jadi dari kejadian Kain dan Habel, kamu akan lihat satu hal yang nggak seimbang itu merusak kehidupan. Harmoni menghasilkan kehidupan. Sementara disrupsi seperti Kain, kekerasan pembunuhan, ini membawa kerusakan dan ketandusan. Tanah yang gersang ya tadi, tanah yang terkutuk, ini bukan lagi karena lingkungan ya, fenomena ekologi, masalah lingkungan, tapi ini masalah apa? Dosa. Ya, satu elemen yang bertindak egois dan tidak sesuai dengan logosnya, itu bisa membuat seluruh sistem menjadi terkutuk. Jadi misalnya kayak di komunitas kita ini satu orang bersalah, ya semua orang bisa kena dampaknya. Yaitu di Amerika itu sering kali ya, satu orang stres, depresi, dia pegang senjata, dia hajar, tembak semua orang. Itu berapa tahun lalu ya, satu kampus itu mati berapa puluh orang, 50 atau lebih di kampus, tembakin semua. Asal. Ya, nanti di sini juga gitu tuh. Bandel-bandel kalian saya tembakin semua. Untung nggak ada pelornya, nggak ada senjata api saya. Kalau ada mungkin mati kalian. Hah? Udah pindah ke alam lain kalian. Saya masuk penjara, kalian masuk ke Hades. Haleluya. Ya itu ada tuh kisah beneran ya di Amerika. Pernah baca nggak berita? Mahasiswanya ini tembak sembarangan, orang-orang innocent semua meninggal. Nah, jadi ini satu contoh bahwa satu elemen yang bertindak disrupsi, tidak sesuai logosnya, membuat seluruh sistem menjadi tertutup. Nah, inilah fenomena di alam yang kita amati. Paham nggak? Nah, ini kontemplasi alam dan kitab suci ya. Sehingga di sini
Ia melihat siklus alam yang memulihkan dirinya sendiri. Ia melihat cermin dari logos rahmat ilahi yang tak terduga seperti tanda yang diberikan kepada kain yang membatasi kerusakan dan selalu memberi kesempatan pada kehidupan. Nah, tapi kamu lihat, setelah itu kan nggak semua orang mati ya. Benar nggak? Kalau semua orang pegang senjata tuh, tembakin semua, ya buktinya di Amerika itu walaupun senjatanya banyak, ya kehidupan terus berlanjut. Ya pelakunya ditangkap lah, dicegah lah ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi Allah itu selalu masih menjaga, melihat eh, ini ya. Misalnya kayak hutan ditebang tanpa disadari ya, kalau nggak dirusak lagi nanti tumbuh lagi perpohonan baru kan. Nah, itu maksudnya selalu ada eh, pemulihan ya. Siklus alam itu selalu bisa memulihkan dirinya sendiri. Asal nggak terus-menerus dirusak oleh manusia. Kecuali kayak hutan itu kalau digundulin ya, tapi kalau dibiarin ya lama-lama dia tumbuh lagi. Nah, ini siklus yang memulihkan dirinya sendiri ya. Seperti Kain itu nggak dibunuh, dilindungi sama Tuhan. Oke, nih. Terus apalagi langkah ke-9 apa? Nah, ke penafsir ini. Penafsir melakukan namanya apa? Praksis dan teori yang. Ya, coba baca lagi. Happy. Dalam Dalam hermeneutika Maximus, praksis atau praktik, asketik atau moral, dan teoria atau kontemplasi spiritual tidak dapat dipisahkan dan saling memperkuat dalam sebuah siklus yang dinamis. Pertama, praksis menuju teoria. Sebagaimana telah dijelaskan, praksis seperti doa, puasa, pengendalian diri, dan katarsis, pemurnian dan nafsu adalah persyarat mutlak untuk mencapai teoria. Jiwa yang dikaburkan oleh nafsu atau batin tidak dapat melihat maksud. Yang kedua, teoria kembali ke praksis. Inilah poin kuncinya. Teoria atau pemahaman spiritual yang telah dicapai bukanlah tujuan akhir yang statis. Pemahaman itu harus kembali dan menjadi bahan bakar atau cahaya bagi praksis yang baru dan lebih mendalam. Setelah mengkontemplasikan logos kasih pengorbanan, penafsir didorong untuk memperhatikan kasih itu dengan cara yang lebih murni. Setelah menemukan logos keadilan ilahi, ia terdorong untuk bertindak lebih adil. Teoria memberikan mengapa dan tujuan bagi perjuangan asketis atau praksis. Mencegahnya menjadi legalisme yang kering. Sebaliknya, praksis menjaga agar teoria tetap murni dan eksistensial, mencegahnya menjadi spekulasi intelektual yang sombong. Integrasi ini adalah jantung dari kehidupan spiritual yang sehat. Iya. Jadi ada dua di sini, praksis dan kontemplasi. Nah, setelah kita udah tahu nih, praksisnya apa, misalnya doa, puasa, ya pengendalian diri, katarsisnya, ini nggak berhenti di situ. Ini untuk mencapai teoria. Ya, tetapi teorinya juga kembali ke praksis. Kalau teoria itu melakukan apa, praksis melakukan apa, teorianya adalah mengapa kamu melakukan itu. Nah, misalnya nih, setelah kamu merenungkan logos keadilan Allah, praksisnya ya kamu bertindak adil dong, ya kan? Tapi kalau teorianya apa? Kenapa kamu melakukan itu? Ya, misalnya contoh Kain dan Habel lagi. Coba kita kembali ya. Kain Habel tadi praksisnya apa? Iri hati kan? Jangan iri hati. Ya. Coba baca lagi. Pemahaman teori bahwa asal dari pemahaman pertama adalah tonosnya. Secara langsung mengubah praksis spiritual penafsir. Dia tidak lagi menganggap praksis sebagai dosa kecil atau emosi sepele, yang melihatnya sebagai benih kayu yang mematikan dalam jiwanya sendiri. Nah, itu kan logosnya kan, teoria dari teks itu kan. Ini diambil dari mana ini? Tadi di poin 7 ini. Nih, masalah apa? Iri hati. Ini.
Masalah iri hati ini. Memurnikan diri dari dosa iri hati. Oke. Nah, ini pembunuhan pertama itu terjadi karena iri hati. Iri hati sebagai dosa yang bukan dosa yang kecil. Ini benih kain yang mematikan jiwanya sendiri. Ya, ini praksis yang diajarkan di dalam kitab suci. Tapi praksis yang mau untuk kita lakukan apa? Ah, ini dia. Baca lagi. Praksis yang dituntut menjadi sangat konkret, perjuangan asketis yang waspada tanpa henti untuk mendeteksi dan mencabut akar iri hati, persaingan dan ketidaksenangan atas keberhasilan orang lain. Sesuatu yang harus kita lakukan sebagai seorang kamu sebagai penafsir. Jadi kamu waspada dengan hatimu, kamu deteksi, jangan sampai iri hati itu mengakar kayak sel-sel kanker ya, menyebar gitu. Misalnya dengan roh persaingan, ketidaksenangan atas keberhasilan orang lain. Nah, itu. Kita mesti deteksi itu. Ya. Nah, itu praksisnya. Lalu teorinya tadi apa? Kenapa kita melakukan itu kan? Coba baca lagi. Tentang perbedaan antara Tuhan Abel dan hati dan Kain mendorong praksis pemeriksaan hati yang besar. Apakah saya melakukan tindakan baik untuk dilihat Allah atau untuk menyayangi orang lain? Sebaliknya praksis yang berhasil memungkinkan advokasi jiwa dan hati akan memungkinkan penafsir untuk mencapai teori yang lebih dalam tentang kasih persaudaraan sejati dan persekutuan murni dengan Allah. Nah, jadi teorianya adalah kontemplasinya adalah kamu periksa. Saya melakukan ini karena apa ini? Seperti Habel atau seperti Kain nih? Apakah saya melakukan tindakan baik ini untuk dilihat Allah atau untuk menyayangi orang lain? Apakah ini timbul dari motivasi iri hati atau memang seperti Habel? Ya. Nah, itu teorianya. Kalau praksisnya apa? Ya jangan iri hati ya kan. Kamu menjaga hatimu jangan sampai kita cemburu, iri sama orang lain. Seperti Kain iri sama Habel. Tapi teorianya tuh kamu kontemplasi lagi. Iya ya. Kalau saya iri, kenapa kok saya iri? Kalau saya melakukan ini, kok kelihatannya kok kayak cari muka ya? Kenapa ya? Nah, ini namanya level teoria. Teoria itu intinya begini. Ya. Setelah nih, teoria itu memberikan mengapa. Nah, ini dia. Dan tujuan dari praksis itu. Sehingga kita nggak terjebak namanya legalisme. Tapi kamu ngerti, kamu sadar. Misalnya saya disuruh belajar. Nah, kamu memang belajar. Tapi itu karena paksaan atau memang karena kamu sadar. Saya perlu belajar karena saya tahu kenapa saya harus belajar dan apa tujuannya. Nah, itu teori ya. Kalau praksis bisa aja, robot juga bisa. Suruh cuci piring, kalau ada robot, robotnya bisa cuci piring. Kamu juga bisa nggak cuci piring? Bisa. Tapi robot cuci piring dengan kamu cuci piring itu bedanya gimana? Kalau robot, dia cuci piring karena memang dia udah diprogram ya kan, udah di set dia, disuruh misalnya, diperintah lah, ada remote-nya, itu robot. Tapi kalau kamu disuruh cuci piring, apa teoriamu? Nah, kenapa kok kamu cuci piring? Ya, misalnya ini masalah karakter, tanggung jawab, kebersihan, ya kan?
disiplin lah, terus macam-macam. Kenapa? Tergantung kan konteksnya. Misalnya kayak di sini kamu diajarin untuk apa, masa kerja hal-hal yang praktis. Kalau ditanya robot, ya robotnya akan jawab, wong gua di program begitu, masa gua lawan ya gitu. Itu robot. Nah, kalau kamu jawab gitu, kenapa kok kamu ngepel? Ya disuruh, masa saya lawan? Oh enggak, saya diskorsing. Nah, itu berarti robot. Nggak ada teorianya dia. Gitu. Ya. Tapi kalau saya disuruh ini, kamu sadar, kamu tahu kenapa kamu melakukannya. Nah, itu teori ya. Misalnya saya suruh kalian harus eksegesis. Oh, terus jawabanmu, iya Pak, karena disuruh sama Pak Hendy. Kalau enggak, saya bisa nggak lulus ini, misalnya. Nggak dapat nilai, misalnya. Nah, itu jawaban kayak robot yang sudah diprogram. Robot, kalau robot cuci piring, ya tiap hari dia cuci piring kan gitu. Nah, tapi kamu kan bukan robot. Kamu apa? Iya, masih sadar kan manusia. Nah, berarti teorianya apa? Kok saya disuruh buat eksegesis? Oh, disuruh baca kitab suci. Apa teorianya? Kamu akan jawab apa? Ya, misalnya kamu aja, saya dipaksa nih, saya tanda petik diberi tugas harus belajar eksegesis. Ya, supaya saya ngerti, saya tahu dengan baca kitab suci itu bisa membawa saya tuh makin mengenal Tuhan. Misalnya kan, oh makin berubah jadi baik, makin mencapai ini. Saya bisa praksis, saya bisa teori, saya bisa berteologi ya dengan benar, sehingga saya bisa mengajar nanti, nah bla 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 gitu. Oke? Nah itu namanya teori ya. Jadi kalau robot ya dia akan jawab, wah gue diprogram. Kayak Box ini program. Kamu suruh apa dia jalan nih. Kamu klik ini dia jalan. Buka ini, nah buka. Tuh. Apply color, nah dia kasih warna, ya kan? Apply color to selected text, nah dia kasih. Karena udah diprogram. Nah kalau kamu kan nggak diprogram, kamu punya kehendak bebas. Tapi kamu sadar, kamu tahu kenapa kamu melakukan itu. Ya, itu teori ya namanya. Oke. Nah, sekarang praksis teorinya sudah terakhir. Tujuan transformasi penafsir menuju teosisnya. Sehingga teorinya nggak cukup. Tujuannya. Nah, ini teologi tujuan akhir. Ya, coba baca Marsa. Dengan seluruh proses politik, sehingga Timus bukan mampu mengetahui banyak tentang Alkitab. Ya. Melainkan diubah oleh Alkitab. Iya, itu dia. Jadi misalnya ini, tujuannya kamu akhirnya kamu disuruh eksegesis. Tujuan akhirnya apa? Iya, kamu mencapai teosis, diubah oleh Alkitab. Kita sama-sama semua diubah oleh Alkitab. Nah, itu loh, itu tujuan akhirnya. Terus, tujuannya dalam proses atau pengertian, yaitu partisipasi manusia dalam kehidupan ilahi melalui rahmat. oh, sama-sama dengan Kristus. Ya, terus proses penafsiran yang harus ini adalah sebuah jalan menuju teosis. Dengan secara konsisten melakukan siklus praksis teorial, nafsir secara bertahap mengalami transformasi ontologis. Sehingga terus-menerus dikontemplasikan pada logo ilahi menjadi semakin selaras dengan pikiran Allah. Artinya yang terus-menerus dimurnikan melalui praksis menjadi semakin serupa dengan itu terakhirnya. Jadi kamu tanya, apa sih tujuan saya belajar Alkitab, terus saya khotbah? Nah, kamu tanya lagi. Begitu kamu tanya itu teori ya. Kenapa saya harus khotbah? Oh, ternyata
saya mau membawa dia dan mencapai teosis. Karena nanti khotbahmu harus sampai di situ. Tapi kan melalui teori ya dulu kan. Mengapa kan? Kalau praksis itu apa? Apa? Ini. Nah, mengapa? Teorinya, tujuannya, hasilnya, ya kan? Tuh. Kenapa kok kamu belajar eksegesis? Kamu tahu teosis eksegesis itu apa? Oh, tahu apa? Kerjakan 10 langkah, 12 langkah. Langkah. Oh, nggak kenapa. Nah, begitu nggak tahu mengapanya, kamu ini kamu bisa mencapai. Ya kan? Nah, kayak gini. Proses penafsiran itu satu jalan menuju teosis. Ya, kamu kalau melakukan konsisten ya, bahwa siklus praksis ke teorinya, tahu mengapanya, pasti kamu akan bertahap mengalami yang namanya secara bertahap mengalami transformasi ontologi, seterusnya menerus dikontemplasikan pada logik ilahi menjadi semakin selaras dengan pikiran Allah, dia terus menerus dimodulkan melalui praksis menjadi semakin selaras. Jadi misalnya, kenapa kok kamu baca Alkitab? Oh iya, saya baca karena saya mau diubah oleh Alkitab. Dan ngerti, teorinya itu, mau diubah oleh Alkitab. Akhirnya kamu terus melakukan itu. Praksis teoria, akhirnya mencapai. Oke. Jadi teosis ini kayak semacam tujuan akhirnya, hasilnya, produknya. Misalnya, kenapa kamu masak nasi goreng? Teorianya apa? Mengapa kamu masak nasi goreng? Oh, karena saya suka. Ya, daripada Indomie, saya lebih suka nasi goreng. Maka saya masak nasi. Teorianya karena kamu suka. Mengapa kamu masak? Oh, karena saya tahu saya lebih suka nasi goreng. Nah, akhirnya kan kamu makannya dengan enak. Nah, begitu kamu makan, kamu kenyang. Nah, gitu. Karena kamu tahu mengapanya gitu. Coba kamu kalau nggak suka, kamu dikasih makan. Kamu makannya nggak bisa, nggak telan. Nggak bisa kamu telan, ya kan? Oke, jadi ini adalah satu apa? Penafsiran itu seperti kayak satu perjalanan, ya. Satu jalan atau perjalanan menuju teosis. Jadi misalnya contoh kasus nih, Kain dan Habel tadi gimana jalan menuju teosisnya? Jadi kamu tahu kenapa kok saya nggak boleh iri hati? Ya kan? Kenapa kok kamu harus punya hati yang selaras dengan Tuhan? Kenapa kamu harus punya kain seperti Habel, waspada punya hati seperti Kain? Tapi harus punya hati seperti Habel. Why? Oh, jawabannya kan tadi di kontemplasi teorinya kamu udah dapat. Ya. Nah, maka dari situ kamu akan mencapai teosis. Ya, tujuan akhir dari merenungkan kisah tragis ini bukan kamu menjadi ahli dalam teori dosa, tapi kamu diubah dari gambar Kain, citra Kain menjadi gambar Kristus. Gambar Kristus lah antitipe dari Habel itu. Ya, dengan secara aktif mempraktikkan katarsis dari iri hati, praksisnya kan, atau dari kemarahan, penafsir sekarang berpartisipasi dalam proses teosis.
dia sedang mematikan manusia lama yang dikuasai Kain, agar manusia baru yang hidup oleh kasih dapat dibangkitkan dalam dirinya. Itu Habel. Oke. Lalu perjumpaan dengan logos rahmat yang tak terduga dalam tanda Kain tadi menanamkan harapan akan pengampunan, membebaskan jiwa dari keputusasaan, dan membuat dia bisa terus berjalan dalam pendakian menuju kepada Allah. Sehingga penafsir tidak hanya belajar tentang dosa, tapi secara eksistensial bergerak dari keterasingan Kain menuju persekutuan Habel dengan Allah. Satu proses yang disempurnakan dan dimungkinkan oleh Sang Logos, yaitu kurban sejati. Nah, itulah tahap teosisnya. Sehingga kenapa kok kamu tahu? Ini bukan sekedar saya jadi sok baik saja. Memang diajarin nggak boleh iri hati. Dari dulu orang tua nggak boleh ngajarin. Ya benar sih. Kenapa nggak boleh iri hati? Supaya saya jadi serupa Kristus. Kenapa kok kamu memberi? Kenapa kok kamu rajin melayani di gereja? Kenapa kok kamu mau jadi hamba Tuhan? Ya kan? Kenapa kok kamu berkhotbah? Kenapa kamu menjadi orang Kristen? Kenapa harus rajin ibadah? Kenapa harus mendengar khotbah? Kenapa harus berbuat baik? Kenapa harus menolong orang? Kenapa harus berbuat kasih? Kenapa harus beriman? Kenapa harus dibaptis? Banyak lah. Tujuan akhirnya apa? Kenapa itu semua tujuannya? Kenapa kita harus melayani? Melayani bukan terlihat saya jadi orang yang sibuk lah, atau supaya karena saya pendeta. Kenapa kamu melayani? Karena saya pendeta. Itu nggak salah. Tapi ujungnya jawabannya apa? Iya, kenapa kamu nggak boleh iri hati? Tujuannya bukan supaya saya nggak dibunuh Kain gitu kan. Tujuannya adalah saya iya sedang berpartisipasi dalam kehidupan umat Tuhan. Nah, kamu tuh harus sampaikan khotbah. Kenapa kok kita harus rajin doa, rajin misalnya puasa, rajin buat baik, ya kan? Pasti aplikasikan yang bagus-bagus kan. Kamu simpulkan kenapa kita harus melakukan itu semua? Nah, sekali lagi, ini kita sedang dalam proses sedang berpartisipasi dalam kehidupan ilahi. Jadi yang kita lakukan, kenapa, kamu ngerti tujuannya ke sini. Nah, jadi kenapa kok kita belajar Kain dan Abel tidak boleh iri hati? Padahal kita sedang dalam proses teosis. Nah, untuk itu kamu harus punya citra seperti Abel, citra Kristus. Kan citra Kain. Citra Kain nggak bisa. Gitu. Ya. Nah, itu langkah ke-10-nya itu. Jadi dibungkus dengan tujuan akhirnya yaitu teosis. Oke. Nah, itu langkah ke-10. Langkah ke-11 ya tinggal simpulan, lalu homili. Ya. Buat khotbahnya. Oke, ada pertanyaan nggak? Ini nanti saya kasihkan materinya. Nah, kalian kerjakan. Ya. 3 tahap ini. Kontemplasi alam, poin 8, langkah 8 ya. Terus abstraksis teoria 9, dosis yang ke-10. Nah, ini udah saya buat ya. Nanti saya sempurnakan lagi. Ini saya bagi sama kalian. Nah, minggu depan harus selesai itu. Ya. Nah, minggu depan saya akan bahas contoh lain yang hakim-hakim, tapi nanti mulai dari landasan teologinya, aporianya, terus penafsiran berlapisnya, sampai nanti teosisnya. Ya. Nah, ini yang siap-siap, yang hakim-hakim ini siapa? Oke.
Terus kalau bisa nanti minggu depan yang ini ya keluaran 6. Jadi ambil contohnya dari paper kalian ini supaya kamu lebih paham. Nah ini harus baca lagi ya cara kerjanya gimana. Eh, apa, sebenarnya materinya udah selesai ya, udah saya sampai ke 10, nanti tinggal contoh buat homilinya gimana. Ya, misalnya kalau homili itu kan saya simpelnya tuh pakai 3 tahap aja. Misalnya tahap pertama ya kamu penyeberangan dari dunia jemaat, ajak jemaat itu masuk ke dunia teks, dunia historia, dia paham ceritanya apa. Kalau Yesus menyembuhkannya di mana dan bagaimana, apa. Nah, kamu ceritakan. Masuk ke dunia teks. Ajak dunia jemaat ke dunia teks. Setelah itu, setelah dia masuk ke dunia teks, kamu seberang lagi ke teorinya. Ajak dia masuk lebih dalam lagi teorinya. Baru nanti kamu kasih seberang lagi ke praksis. Kasih langkah-langkah praksisnya, tapi ditutup dengan anagogis, teosis. Nah, ini cara bikin homilinya. Tiga, tiga tahap itu. Tahap 1, 2, 3. Ya. Nah, nanti minggu depan kita ambil contoh. Ya. Contoh homilinya gimana. Nah, minggu ini kita bahas tentang poin 7, 8, 9, 10. Contohnya memang Kain dan Habel ya. Baru 1. Saya mau lanjut lagi, udah tanggung. Kita sambung aja minggu depan. Satu contoh lagi. Nah, satu-satu contoh supaya kalian lebih paham. Nah, tugas kalian adalah selesaikan paper ini dengan baik, ya. Cuma memang kan di sini harus ada, kalau untuk paper kan kalian tambahin nanti literaturnya, misalnya dari pakai ini aja ya, satu literatur ini wajib pakai. Kecuali kalau kamu mau tambah lagi boleh, literatur yang lain silakan, tapi pakai Bapak Gereja yang ini, ya. Yang saya nggak buat adalah terjemahannya ya. Terjemahannya kalian buat sendiri. Ada yang pakai Septuaginta atau bahasa Ibrani, nggak masalah bagi saya. Dua-dua bisa dipakai. Ya, kalau mau pakai Yunani-nya silakan, Ibrani-nya silakan. Nah, minggu depan kita akan bahas satu contoh, mulai dari landasan teologinya kita ulang lagi, aporianya, terus historianya sampai teosis, kemudian nanti angka 8, 9, 10-nya. Oke, satu contoh. Setelah itu kita mau bahas tentang contoh sampai tahap homilinya lah, bikin homilinya ya. Nah, sebenarnya paper kalian tuh 50% saya udah kerjain. Ya. Tapi kalian tinggal sempurnakan. Karena kalau mau jadikan artikel kan harus ada tambah-tambah literasinya, literaturnya gitu loh. Nah, itu yang sulit kalau artikel. Ya. Kalau paper seperti ini ada masalah. Jadi kalau kita mau ke artikel jurnal, ya modelnya nggak bisa seperti ini. Kamu harus bikin pendahuluan, terus hasil dan pembahasan. Nah, nanti hasil dan pembahasannya adalah 10 poin itu. Gitu. Itu hasil dan pembahasannya di 10 eksegesis itu. Nah, itu nanti deh. Kita uh, buat artikelnya. Tapi selesaikan dulu papernya. Oke, ada pertanyaan nggak? Ini yang langkah 7 udah beres. Masih proses. Oke. Ya, kerjain. Nanti minggu depan
Nah, minggu depan itu sudah tanggal November kan. Nah, itu harus selesai 8, 9, 10. Ya, 8, 9, 10. Supaya nanti minggu depannya lagi tinggal homili. Setelah itu tinggal 1 minggu lagi tinggal buat pendahuluan kesimpulannya gitu ya. Ya, tinggal rapiin, tambah-tambah apa yang salah, cek lagi, edit lagi. Nah, pas nanti ujian kumpul. Gitu. Nanti saya cek nilai, terus oke, udah bagus. Paling untuk jurnal harus ada literaturnya yang penting. Nah, nanti baru tinggal ubah ke template jurnal. Ya. Nah, itu yang beda lagi itu. Kalau paper exegesis ke artikel jurnal itu butuh penyesuaian, Kak. Ya. Exegesis itu kan yang kayak exegesis sebenarnya sedang kalian kerjakan itu masih hasilnya pembahasan nih. Belum buat abstrak pendahuluannya kan. Itu yang tambahin. Tapi saya ini bisa lah. Kita akan situ supaya paper kalian tuh bisa diterbitkan kan. Gak cuma ngumpulin ke saya buat apa. Ya. Terbitkan jadi lebih berguna. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Kalau nggak ada kita doa dan selesai minta Krisman yang berdoa. Waktunya kami berikan oleh Tuhan. Bisa membicarakan eksegesi lingkungan dengan benar. Begitu juga Tuhan berikan doa buat Tuhan, salah Tuhan, salah Tuhan supaya apa ini Tuhan bisa mengarahkan kami di saudara Tuhan agar kami semakin mencoba pelajaran. Ya. Amin. Oke.